Apa kabar pemirsa? Nusantara Sepekan hadir ke hadapan Anda untuk menyampaikan berita-berita terkuat sepanjang pekan ini. Berita-berita apa saja itu? Langsung saja kita saksikan selengkapnya. Dari pemantauan tim Gubernur DKI Jakarta, pelaksanaan PSBB di hari pertama Jumat 10 April lalu hingga Minggu 12 April 2020 kemarin dapat dikatakan berhasil. Namun Anies menyayangkan pada hari Senin kemarin aktivitas warga DKI di luar rumah meningkat. Untuk itu Anies mengimbau agar warga DKI Jakarta mengurangi aktivitas warga di luar rumah. Bersamaan dengan hari libur nasional dan akhir pekan, Jakarta relatif lengang, lalu lintas amat sepi, dan masyarakat berkegiatan di rumah atau di lingkungannya. Sehingga kita mengapresiasi sekali masyarakat yang memilih untuk berada di rumah. Nah, hari Senin ini nampak pergerakan lebih tinggi. Jadi kami menyaksikan khususnya pergerakan dari luar Jakarta ke dalam Jakarta itu masih cukup padat. Nah, ini yang nanti akan kita lakukan sinkronisasi dengan kawasan sekitar kita. Jadi kita menyadari bahwa PSBB baru berlaku di Provinsi Jakarta, sementara Jabodetabek ini 3 provinsi. Ada Banten dan ada Jawa Barat. Nanti insya Allah hari Rabu tetangga kita di Jawa Barat sudah akan melaksanakan, mudah-mudahan di kawasan Banten juga segera, sehingga penegakan aturan menjadi jauh lebih mudah. Anies berharap agar masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut. Anies juga memastikan tidak segan untuk memberikan sanksi keras kepada pelanggar aturan PSBB ini. Dari Jakarta, Amelinda Zaneta, Amelia Arsiti Ajron, Nusantara TV melaporkan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan pihaknya tetap berpegang pada peraturan Gubernur DKI soal larangan ojek online mengangkut penumpang. Yusri mengatakan pembatasan sosial berskala besar ini juga dilandasi oleh peraturan Gubernur. Polemik ini sudah muncul saat Pemprov DKI menyusun peraturan Gubernur yang mengatur penerapan PSBB. Kan sudah ada dalam aturan bahwa kendaraan roda 2 pribadi boleh membawa penumpang, tetapi dengan syarat bahwa itu adalah satu alamat. Contohnya apa? Misalnya adiknya, istrinya, anaknya, atau suaminya satu alamat. Tetapi di ayat 6-nya disampaikan juga dari situ bahwa memang roda 2 yang menggunakan aplikasi hanya diperuntukkan untuk membawa pesanan makanan atau barang saja, ya, itu dalam peraturan Gubernur. Makanya nanti kami terus pasti mengkoordinasikan terus kebijakan itu, ya. Ini sementara masih kemarin kan sempat ada sedikit statement ya dari Kementerian, makanya tapi kami di lapangan masih mengacu kepada peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020. Terima kasih. Pemprov DKI harus tetap mengacu pada Permenkes untuk menyusun Pergub PSBB. Pergub DKI nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB akhirnya disahkan dengan aturan larangan ojol atau ojek online membawa penumpang. Setelah PSBB berlaku di Jakarta pada Jumat pekan lalu, perusahaan Grab dan Gojek langsung merespon. Kedua aplikator itu menghilangkan layanan ojek motor di aplikasi mereka untuk wilayah DKI Jakarta, sementara untuk layanan lain masih tersedia. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Febri Dwi Jayanti, Nusantara TV melaporkan. Meski dalam suasana pandemi COVID-19, proses penerimaan siswa baru di MTS At-Taqwa 03 Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih tetap dilaksanakan dengan menjaga jarak. Pihak sekolah menggunakan jaringan video call saat tes penerimaan siswa baru. Hal ini berkaitan dengan rencana penerapan PSBB di Kota Bekasi. Sedikitnya 156 siswa mendaftarkan diri melalui jaringan online. 100 diantaranya langsung mengikuti tes lanjutan melalui video call oleh masing-masing guru penguji.
Adapun tes masuk gelombang pertama itu melalui video call yang senantiasa dihubungi kepada calon siswa baru bahwa pelaksanaan ini tidak seperti yang lalu karena ada pandemi COVID-19, maka mereka harus melalui video call di rumah masing-masing. Jadi guru penguji meng-calling, memanggil peserta yang akan dites dari Al-Quran, dari bacaan isi Al-Quran dan juga praktek ibadah. Selama ini yang sudah masuk dalam daftar siswa-siswi yang sudah menyerahkan formulir ke Sanawiyah sekarang ini sudah mencapai 156 siswa-siswi. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam waktu dekat akan diterapkan pemerintah kota dan Kabupaten Bekasi. Selain larangan angkutan umum, aktivitas sekolah juga dihentikan selama PSBB berlangsung. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Mengenakan baju tahanan, aktor senior Tio Pakusadewo digiring petugas di Polda Metro Jaya Selasa siang. Tio sebelumnya dibekuk petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di kediamannya di kawasan Trogong, Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa dini hari. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sebungkus daun ganja seberat 18 gram dan seperangkat alat mengonsumsi sabu atau bong. Meski hanya menemukan ganja, namun dari hasil tes urin, Tio dipastikan positif menggunakan sabu dan ekstasi. Penangkapan ini adalah kali kedua yang dialami Tio Pakusadewo setelah tahun 2017 silam juga ditangkap dalam kasus yang sama. Tersangka diduga kembali mengalami ketergantungan narkoba pasca direhabilitasi di Badan Narkotika Nasional. Kepada petugas, Tio mengaku kembali mengonsumsi sabu, ekstasi, dan ganja sejak tahun 2018 silam atau beberapa bulan setelah direhabilitasi. Dalam sebulan, tersangka membeli narkoba sebanyak 2 kali pada bandar narkoba yang berbeda. Aktor berusia 57 tahun ini mengaku mendapatkan ganja dari bandar berinisial IG yang kini telah diringkus, serta sabu dari bandar berinisial R yang masih DPO. Dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan ini memakai sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini. Sepertinya yang bersangkutan ini sudah ketergantungan karena sudah memakai sejak lama. Dalam sebulan dia bisa beli 2 kali. Ini pengakuan. Terus dia memang mengkonsumsi juga ganja dan juga sabu. Sabu itu dia bisa pengakuan awalnya bahwa memang dia bisa pakai seminggu sekali untuk sabu itu. Pada saat dilakukan pengecekan urin memang yang bersangkutan ini positif ada 2, amfetamin dan metavitamin. Tio Pakusadewo akan dijerat pasal berlapis, yakni pasal 114 dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Nusantara TV melaporkan. Petugas gabungan dari pemerintah Kota Bekasi bersama TNI Polri Rabu pagi merazia pengguna jalan raya yang berbatasan dengan DKI Jakarta di beberapa checkpoint. Satu persatu kendaraan yang melintas dihentikan. Petugas mengecek identitas dan suhu tubuh pengendara. Hal ini dilakukan terkait pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Bekasi Kota. Adapun pengendara yang tidak mengikuti aturan PSBB, petugas hanya memberikan sanksi push up dan memberikan himbauan agar tidak mengulangi lagi kesalahan. Ini rencana mau kemana, Bang? Kerja. Oh, mau kerja. Jadi dapat masker gratis? Dapat. Sebenarnya kan lebih menjaga kesehatan Abang, Bang. Kenapa nggak pakai masker? Nggak nyaman aja kalau pakai masker, Bang. Oh, nggak nyaman gitu? Terbiasa. Dengan kejadian ini akan pakai masker terus? Pemerintah Jawa Barat secara resmi memberlakukan pembatasan sosial berskala besar di 5 kabupaten kota, seperti Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota Depok selama 14 hari ke depan. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya.